Lepas semua emasmu. Jerit mertuaku histeris, tangannya beringas menjambak kerudungku di tengah pesta mewah adik iparku. Ratusan tamu terpekik ngeri saat darah segar menetes di pelipisku. Tapi suamiku, dia hanya diam. Aku menyeka darah itu, tersenyum dingin, lalu mengeluarkan ponselku. Ibu, nikmati 15 menit terakhir kejayaanmu, karena setelah telepon ini. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara denting sendok yang beradu dengan piring keramik terdengar nyaring di ruang makan yang sebenarnya tidak terlalu luas itu. Malam itu, udara di rumah Ibu Rohma terasa lebih panas dari biasanya. Kipas angin yang berputar di sudut ruangan seolah tak mampu mengusir gerah. Atau mungkin, hawa panas itu memang bukan berasal dari cuaca, melainkan dari ketegangan yang menguar dari tubuh wanita parubaya yang duduk di ujung meja. Kinanti, menantu di rumah itu, menyendok nasi dengan gerakan pelan. Ia tahu, diam adalah emas di rumah ini. Namun, firasatnya mengatakan malam ini emas itu tak akan laku. Ibu mertuanya, Ibu Rohma, sudah menarik napas panjang berkali-kali, tanda badai akan segera datang. Bayu, panggil Ibu Rohma. Suaranya berat, penuh penekanan. Suami Kinanti, Bayu, yang sedang mengunyah tempe goreng, langsung berhenti. Ia menelan makanannya dengan susah payah. Iya, Bu. Kamu tahu kan, pernikahan adikmu tinggal seminggu lagi. Bayu mengangguk cepat. Tahu, Bu. Kan Bayu juga sudah bantu urus sewa tenda sama kursi. Tenda sama kursi itu urusan sepele, sela Ibu Rohma tajam. Matanya kini melirik ke arah Lestari, adik ipar Kinanti, yang duduk di samping ibunya sambil memain-mainkan ujung rambut dengan wajah cemberut. Masalahnya sekarang itu gengsi, Bayu. Gengsi. Kamu tahu siapa calon suaminya Lestari? Ferry itu anaknya pejabat daerah. Keluarganya orang terpandang. Masa kita mau bikin pesta yang biasa-biasa saja? Malu ibu sama besan. Kinanti tetap menunduk, tapi telinganya menangkap setiap intonasi serakah itu. Ia sudah menduga arah pembicaraan ini. Kurangnya di mana lagi, Bu? Tanya Bayu, suaranya mulai terdengar lelah. Tabungan Bayu sudah habis buat DP gedung. Gaji bulan ini juga sudah Bayu kasih ke ibu separuh. Ibu Rohma meletakkan sendoknya dengan kasar. Kurang di mahar dan seserahan balasan. Keluarga Ferry sudah kasih sinyal kalau mereka akan bawa rombongan besar. Kita harus membalas seserahan mereka dengan yang pantas. Lestari minta ada tambahan set perhiasan emas untuk dipajang di kotak seserahan, biar kelihatan kita ini bukan keluarga melarat. Kinanti mengernyitkan dahi. Sejak kapan pihak perempuan wajib memamerkan emas di seserahan balasan jika tidak mampu? Itu hanya akal-akalan Ibu Rohma saja untuk pamer. Emas? Bayu garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Bu, harga emas lagi naik. Bayu nggak punya uang pegangan lagi. Tiba-tiba, mata Ibu Rohma dan Lestari serempak menoleh ke arah Kinanti. Tatapan itu seperti elang yang melihat mangsa tak berdaya. Istrimu punya, ucap Ibu Rohma datar. Kinanti mengangkat wajahnya. Jantungnya berdegup pelan namun tegas. Maksud ibu? Jangan pura-pura bodoh, Kinan, cibir Lestari. Mbak Kinan kan punya simpanan emas batangan atau perhiasan dari almarhum ibumu itu. Yang waktu itu pernah Mbak pakai pas lebaran tahun lalu. Itu pasti beratnya lumayan. Kalau dijual, atau minimal dilebur buat jadi perhiasan baru, pasti cukup buat nutup gengsi kita. Kinanti meletakkan sendoknya pelan-pelan. Ia mengatur napas. Itu peninggalan almarhumah ibu saya, Lestari. Itu bukan aset untuk dijual, apalagi cuma demi gengsi pesta. Cuma demi gengsi, suara Ibu Rohma meninggi 1 oktav. Heh, Kinanti. Kamu itu tinggal di rumah ini, numpang makan, numpang tidur. Suamimu kerja banting tulang buat menghidupi kamu yang cuma leyeh-leyeh di rumah. Apa susahnya berkorban sedikit buat adik iparmu? Anggap saja itu uang sewa kamu tinggal di sini. Sakit. Kalimat itu selalu menjadi senjata andalan Ibu Rohma. Padahal, mereka tidak tahu bahwa listrik, air, dan bahkan belanja bulanan yang mewah itu seringkali ditutupi oleh uang Kinanti.
Bayu memang memberikan gaji, tapi jumlahnya tak pernah cukup untuk gaya hidup Ibu Rohma yang boros. Kinanti diam-diam menutupinya dengan hasil usahanya sendiri, sebuah bisnis butik online dan properti yang ia kelola dari laptop di kamarnya, tanpa sepengetahuan mereka. Di mata mereka, Kinanti hanyalah ibu rumah tangga pengangguran yang tidak berguna. Bayu, bilang sama istrimu, perintah Ibu Rohma pada anaknya. Bayu menatap Kinanti dengan tatapan memohon yang menyedihkan. Tatapan yang selalu membuat Kinanti muak akhir-akhir ini. Dek, mungkin bisa dipinjam dulu? Nanti kalau Mas ada rezeki, Mas ganti. Kinanti menatap suaminya lurus-lurus. Mas, itu wasiat ibu. Beliau pesan jangan dijual kecuali darurat nyawa. Ini bukan darurat, Mas. Ini cuma pesta. Kamu pelit, teriak Lestari sambil menggebrak meja. Mbak Kinan irikan kalau aku nikah sama orang kaya? Makanya Mbak nggak mau bantu. Dasar kakak ipar nggak tahu diri. Lestari bangkit dari kursi dan lari masuk ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. Ibu Rohma menatap Kinanti dengan nyalang. Dengar ya, Kinanti. Ibu nggak mau tahu. Pokoknya sebelum hari H, kamu harus serahkan emas itu. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa berdiri di pelaminan sebagai keluarga. Ibu coret kamu dari daftar keluarga. Ibu Rohma pun pergi menyusul anak kesayangannya. Tinggallah Bayu dan Kinanti di ruang makan yang hening. Dek, Bayu mencoba meraih tangan Kinanti. Kinanti menepisnya halus. Jangan minta aku mengalah lagi, Mas. Kali ini tidak. Kinanti bangkit, membereskan piring kotornya sendiri, dan berjalan ke dapur. Di dalam hati, ia tersenyum miris. Dicoret dari keluarga? Pikirnya. Lihat saja nanti siapa yang akan memohon untuk dianggap keluarga. 2 hari sebelum pernikahan, suasana rumah semakin kacau. Kardus-kardus souvenir menumpuk di ruang tamu. Orang-orang catering keluar masuk untuk koordinasi. Kinanti lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar, mengurus pekerjaannya lewat laptop. Pak Burhan, ketik Kinanti di aplikasi pesan singkatnya. Pastikan semua aset atas nama saya aman. Saya punya firasat buruk tentang acara lusa. Siap, Bu Kinanti. Tim keamanan dari pihak gedung sudah saya instruksikan untuk siaga di satu komando Ibu. Balas Pak Burhan, pengacara sekaligus orang kepercayaan Kinanti yang mengurus semua bisnisnya. Kinanti menutup laptopnya saat mendengar pintu kamar diketuk kasar. Tanpa menunggu jawaban, Lestari nyelonong masuk. Gadis itu tidak pernah punya sopan santun. Mbak, mana? Tagih Lestari tanpa basa-basi. Ia berkacak pinggang, matanya menjelajahi kamar Kinanti yang sederhana. Mana apanya? Tanya Kinanti tenang, sambil melipat baju yang baru diangkat dari jemuran. Emasnya. Ibu bilang Mbak Kinan mau kasih hari ini. Besok sudah harus dibawa ke toko mas buat dipoles ulang atau tukar tambah. Kinanti menghela napas panjang. Saya tidak pernah bilang mau kasih. Saya sudah bilang ke Mas Bayu, saya tidak akan menjual warisan ibu saya. Wajah Lestari memerah padam. Mbak tuh egois banget sih. Mas Ferry itu keluarganya ningrat. Mbak, kalau seserahan kita jelek, aku ditaruh di mana mukanya? Mas Bayu itu kakak laki-laki satu-satunya, harusnya dia yang tanggung jawab. Dan karena Mas Bayu suamimu, harta kamu itu ya harta Mas Bayu juga. Logika yang luar biasa bengkok. Kinanti berdiri, menatap adik iparnya yang manja itu. Lestari, kalau kamu mau nikah mewah, harusnya kamu dan calon suamimu yang usaha. Bukan memeras kakak iparmu. Ah, bacot. Lestari maju selangkah, matanya tertuju pada lemari kecil di sudut kamar yang terkunci. Pasti di situ kan? Sini kuncinya. Lestari mencoba merebut kunci yang menggantung di leher Kinanti. Terjadi tarik-menarik singkat. Kinanti yang sehari-hari terlihat lemah lembut ternyata memiliki tenaga yang kuat. Ia menepis tangan Lestari dengan keras. Keluar dari kamarku, Lestari. Atau aku tidak akan datang ke pernikahanmu sama sekali. Lestari terdorong mundur. Ia mendengus kasar. Oke. Awas ya. Tunggu aja tanggal mainnya. Ibu nggak bakal diam aja. Setelah Lestari keluar, Kinanti segera mengunci pintu kamar. Ia berjalan menuju lemari kecil itu, membuka laci rahasia di bagian paling bawah. Di sana,
Tersimpan sebuah kotak bludru merah marun yang sudah agak usang. Dengan tangan gemetar, Kinanti membukanya. Kilau emas murni langsung menyapa matanya. Bukan emas batangan biasa, melainkan satu set perhiasan custom yang sangat indah dan berat. Kalung dengan liontin berlian kuno, gelang keroncong yang tebal, dan cincin bermata rubi. Ini bukan sekadar perhiasan. Ini adalah bukti sejarah keluarga Kinanti yang sebenarnya. Keluarga pengusaha tekstil yang bangkrut di masa lalu namun bangkit kembali lewat tangan dingin Kinanti, sebuah fakta yang tak pernah ia ceritakan pada Bayu. Dulu, ia menyembunyikan ini karena ingin Bayu mencintainya apa adanya, bukan karena hartanya. Tapi sekarang, melihat betapa mudahnya Bayu membiarkan ibunya menindas Kinanti, rasa cinta itu perlahan terkikis menjadi rasa kasihan. Kinanti mengambil set perhiasan itu. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya polos tanpa make-up, daster rumahan yang sederhana. Kalian ingin melihat emas? Bisik Kinanti pada bayangannya sendiri. Baik, aku akan menunjukkannya. Tapi bukan untuk kalian miliki. Aku akan memakainya. Aku akan tunjukkan siapa nyonya sebenarnya di acara itu. Kinanti tidak akan menyembunyikan emas ini lagi. Jika mereka ingin pamer kemewahan, Kinanti akan datang dengan kemewahan yang tak mampu mereka beli seumur hidup. Ia meraih ponselnya lagi, menelepon butik langganannya, butik miliknya sendiri. Siapkan kebaya sutra warna champagne yang paling eksklusif. Dan kerudung dengan detail Swarovski asli. Saya akan ambil besok. Malam sebelum akad nikah. Rumah sudah ramai oleh kerabat jauh yang menginap. Ibu Rohma sengaja menggelar makan malam, syukuran kecil, di ruang tengah. Mengundang beberapa tetangga dan saudara dekat. Kinanti keluar dari kamar, berniat membantu di dapur, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara Ibu Rohma yang lantang di tengah kerumunan ibu-ibu. Ya begitulah, Bu Tejo, kata Ibu Rohma dengan nada sedih yang dibuat-buat, sambil mengusap sudut matanya yang tak berair. Namanya juga orang tua tunggal, saya mau kasih yang terbaik buat Lestari. Tapi ya, ada saja hambatannya. Padahal saya sudah minta tolong sama menantu saya. Malah dibilang saya mau merampok. Ibu-ibu tetangga langsung kasak kusuk. Masa sih, Bu Rohma? Kinanti yang pendiam itu? Iya, diam-diam menghanyutkan. Padahal saya tahu dia punya simpanan emas banyak. Suaminya kerja keras, tapi istrinya pelitnya minta ampun. Kasihan si Bayu, punya istri kok nggak bisa diajak susah senang bersama. Kinanti mengepal tangannya di balik tembok pembatas ruang. Fitnah itu begitu keji. Ia ingin sekali keluar dan berteriak. Tapi ia tahu itu hanya akan membuatnya terlihat emosional dan membenarkan tuduhan mereka. Tiba-tiba, Bayu muncul dari arah dapur membawa nampan berisi teh hangat. Ia melihat Kinanti berdiri mematung di lorong. Dek, bisik Bayu, bantu di depan yuk, jangan di sini aja. Nanti ibu makin marah. Kamu dengar apa yang ibu bilang barusan, Mas? Tanya Kinanti dingin. Bayu menunduk, menghindari tatapan istrinya. Ibu cuma lagi stres. Dek, maklumi saja. Namanya juga mau mantu. Memaklumi fitnah? Kinanti tertawa kecil, tawa yang terdengar hampa. Kamu laki-laki macam apa, Mas? Istrimu dijelek-jelekan di depan orang banyak. Kamu diam saja sambil bawa teh. Terus aku harus apa? Marah-marah di depan tamu? Bikin malu keluarga? Bayu balik berbisik dengan nada tinggi. Udahlah, Dek. Kamu kan bisa kasih sedikit saja emas itu. Gadai saja dulu. Nanti habis resepsi, uang amplop kan banyak, kita tebus lagi. Apa susahnya sih? Kinanti menatap Bayu dengan tatapan baru. Tatapan yang ia berikan pada orang asing. Ternyata selama ini Bayu juga berpikir sama. Mengincar uang amplop tamu untuk menutupi utang gengsi. Mas pikir amplop tamu bakal cukup? Tanya Kinanti. Biaya gedung yang ibu pilih itu mahal sekali. Cateringnya juga ambil paket VIP. Belum lagi dekorasi. Mas yakin? Ah, kamu jangan doain yang jelek-jelek. Potong Bayu. Udah sana keluar, senyum sama tamu. Jangan bikin muka masam. Bayu berlalu membawa nampan teh. Kinanti menarik napas dalam-dalam. Ia tidak jadi ke dapur. Ia berbalik kembali ke kamarnya. Malam itu, ia memutuskan tidak akan makan malam.
Ia mengunci pintu dan mulai merias diri, bukan untuk malam ini, tapi mencoba make up untuk besok. Di dalam kamar, Kinanti membuka laptopnya lagi. Ia mengecek status pembayaran gedung dan catering pernikahan Lestari. Sebagai pemilik silent partner dari Nusantara Wedding Organizer dan Rasa Ratu Catering, vendor yang dipakai Lestari, Kinanti punya akses penuh ke data keuangan. Di layar tertera tulisan merah menyala, belum lunas. Tagihan catering baru dibayar 20%. Gedung baru DP 10%. Perjanjiannya, pelunasan harus dilakukan H1, yaitu hari ini. Tapi Ibu Rohma dengan liciknya memohon pada manajer gedung, yang tidak tahu kalau Kinanti adalah pemiliknya, untuk menunda pembayaran sampai hari H dengan alasan, dana dari besan belum cair. Kinanti tersenyum miring. Manajernya, Pak Hadi, sudah melapor padanya tadi siang. Bu Kinanti, klien atas nama Ibu Rohma minta tempo sampai besok siang saat acara berlangsung. Katanya nunggu amplop. Bagaimana, Bu? Sesuai SOP kita tidak bisa. Saat itu Kinanti menjawab, izinkan saja, Pak Hadi. Biarkan acaranya mulai. Tapi kalau sampai jam 12 siang tepat saat makan siang belum lunas, hentikan semuanya sesuai prosedur. Kinanti menutup laptopnya. Besok bukan hanya pesta pernikahan. Besok adalah panggung eksekusi. Gedung, Geraha Kencana, tampak megah dengan dekorasi bunga segar yang melimpah ruah. Nuansa emas dan merah marun mendominasi ruangan, sesuai keinginan Lestari yang ingin terlihat seperti putri raja. Tamu-tamu undangan mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah keluarga Ferry berjejer di area VIP. Ibu Rohma berdiri di barisan penerima tamu dengan kebaya merah menyala yang penuh payet. Senyumnya lebar sekali, menyalami setiap tamu sambil memamerkan gelang-gelang emas imitasi yang ia beli di pasar minggu lalu demi terlihat kaya. Selamat datang. Silakan, silakan, ucapnya ramah. Namun, di balik senyum itu, keringat dingin mengucur di punggungnya. Pak Hadi, manajer catering, sudah 3 kali mendatangi Bayu di belakang panggung, menagih pelunasan. Total tagihan yang belum dibayar mencapai 150 juta rupiah. Tenang Pak, tenang, bisik Ibu Rohma pada Bayu saat mereka curi-curi waktu di belakang pelaminan. Nanti jam 11, kotak amplop gelombang pertama kita buka. Langsung bayar. Bu, amplop gelombang pertama paling isinya berapa sih? Tamu VIP kan masuknya belakangan. Desis Bayu panik. SST. Jangan bawel. Pikirkan caranya, bentak Ibu Rohma. Saat itulah, pintu utama gedung terbuka. Suasana yang tadinya riuh rendah oleh obrolan tamu mendadak senyap sesaat. Semua mata tertuju ke pintu masuk. Kinanti melangkah masuk. Ia tidak mengenakan seragam keluarga yang dijahit asal-asalan oleh penjahit murah langganan Ibu Rohma. Kinanti mengenakan kebaya sutra champagne yang membalut tubuhnya dengan elegan, potongannya sopan namun berkelas. Kerudungnya berkilau lembut tertimpa cahaya lampu gantung. Tapi yang membuat semua orang menahan napas adalah perhiasan yang melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Satu set kalung emas murni dengan desain bunga teratai yang rumit, bertahtakan berlian yang memantulkan cahaya pelangi setiap kali ia bergerak. Itu bukan emas toko biasa. Itu adalah karya seni. Ibu Rohma yang sedang menyalami tamu langsung melotot. Matanya hampir keluar. Itu emas yang ia incar. Kinanti memakainya, dan jumlahnya jauh lebih banyak dan lebih berkilau daripada yang ia bayangkan. Lestari, yang duduk di pelaminan di samping Ferry, menyenggol lengan suaminya. Mas, lihat tuh iparku. Pamer banget kan? Ferry justru tertegun. Lestari, itu kalung antik. Ibuku pernah cari model seperti itu di pelelangan, harganya ratusan juta. Iparmu orang kaya? Lestari terdiam. Hah? Nggak mungkin. Dia cuma benalu di rumah ibuku. Kinanti berjalan dengan dagu terangkat. Ia tidak menuju ke barisan keluarga. Ia memilih duduk di meja bundar VIP yang sebenarnya diperuntukkan bagi kolega ayah Ferry. Tak ada yang berani mengusirnya karena auranya begitu mengintimidasi. Ibu Rohma gemetar menahan amarah. Di kepalanya, kalung yang melingkar di leher Kinanti itu bukan perhiasan, melainkan tumpukan uang tunai yang bisa menyelamatkan wajahnya dari tagihan catering. Jam menunjukkan pukul 11.30. Manajer catering, Pak Hadi,
kembali mendekat ke arah Ibu Rohma. Wajahnya tidak lagi ramah. Bu Rohma, sesuai perjanjian. Setengah jam lagi makanan utama keluar. Kalau belum lunas, kami stop servis. Ibu Rohma panik. Ia menyuruh Bayu membuka kotak amplop di ruang hitung. 5 menit kemudian Bayu kembali dengan wajah pucat. Bu, isinya baru 20 juta. Kebanyakan kado barang. Tamu VIP belum pada masukin amplop. Kaki Ibu Rohma lemas. 130 juta lagi. Dari mana? Matanya kembali tertuju pada Kinanti yang sedang duduk tenang menyeruput es jeruk, dengan kalung emas yang berkilau mengejek ke arahnya. Setan di kepala Ibu Rohma berbisik kuat. Ambil. Itu hakmu sebagai mertua. Itu harta anakmu juga. Tanpa berpikir panjang, didorong rasa panik dan keserakahan yang memuncak, Ibu Rohma turun dari pelaminan. Ia berjalan cepat membelah kerumunan tamu, menuju meja Kinanti. Napasnya memburu. Bayu mencoba menahan, tapi ibunya sudah seperti banteng ketaton. Kinanti melihat mertuanya datang. Ia sudah siap. Ia meletakkan gelasnya perlahan. Ibu Rohma sampai di depan meja Kinanti. Tanpa basa-basi, tanpa peduli tatapan tamu-tamu elit di sekeliling meja itu, ia menggebrak meja. Brak, piring-piring bergetar. Musik organ tunggal yang sedang mengalunkan lagu romantis terasa janggal dengan situasi panas itu. Heh, wanita tidak tahu diri, desis Ibu Rohma, suaranya cukup keras hingga meja sebelah menoleh. Ada apa, Bu? Acaranya belum selesai kok sudah turun panggung? Tanya Kinanti tenang. Jangan pura-pura bodoh. Kamu sengaja kan pakai semua emas ini buat pamer? Padahal kamu tahu keluargamu lagi kesusahan. Ibu Rohma menunjuk wajah Kinanti dengan telunjuk yang gemetar. Catering kurang bayar. Gedung mau usir kita. Dan kamu enak-enakan duduk di sini pakai kalung seharga rumah. Itu bukan urusan saya, Bu. Itu pesta pilihan Ibu, jawab Kinanti datar. Kurang ajar. Ibu Rohma kehilangan kendali. Sini, lepas. Tangan Ibu Rohma menyambar ke arah leher Kinanti, mencoba meraih kalung itu. Kinanti dengan sigap menepis tangan mertuanya. Jangan sentuh barang saya, bentak Kinanti. Ditolak di depan umum membuat Ibu Rohma kalap. Malu, panik, dan marah bercampur jadi satu. Dasar menantu durhaka, numpang hidup, pelitnya minta ampun. Lepas semua emasmu untuk mahar dan bayar catering adik iparmu sekarang juga. Ibu Rohma menerjang lagi. Kali ini tidak mengincar kalung, tapi menjambak kerudung Kinanti yang disematkan dengan rapi. Aarg. Kinanti terpekik saat jarum pentul di kepalanya tertarik paksa. Shred. Kerudung chiffon mahal itu terlepas sebagian, memperlihatkan rambut Kinanti yang sedikit berantakan. Beberapa tamu berteriak kaget. Suasana pesta mendadak hening total. Musik berhenti. Semua mata, ratusan pasang mata, menatap horor ke arah mereka. Bayu berlari mendekat, tapi terlambat. Ibu Rohma berdiri dengan napas terengah-engah, tangannya masih mencengkeram ujung kerudung Kinanti. Kinanti memegangi kepalanya yang terasa perih. Ada sedikit darah menetes dari goresan jarum pentul di pelipisnya. Darah merah segar yang kontras dengan kulitnya yang putih pucat. Kinanti tidak menangis. Ia tidak histeris. Ia perlahan merapikan sisa kerudungnya, lalu berdiri tegak. Ia mengusap tetesan darah di pelipisnya dengan jari, lalu melihat warna merah itu. Tatapannya berubah. Sorot mata yang selama ini sabar dan mengalah, kini mati. Berganti dengan dingin yang menusuk tulang. Ibu. Suara Kinanti pelan, tapi terdengar jelas di keheningan ruangan itu. Ibu baru saja melakukan 2 kesalahan fatal. Pertama, ibu mempermalukan saya. Kedua, ibu melukai saya secara fisik. Memangnya kenapa? Aku mertuamu. Aku berhak mendidikmu, tantang Ibu Rohma, meski kakinya mulai gemetar melihat tatapan Kinanti. Kinanti melirik jam tangan mewahnya. Pukul 11.45. Baik, kata Kinanti. Ia mengeluarkan ponsel dari tas kecilnya. Ia tidak menelpon polisi. Ia menekan tombol speed dial nomor 1. Pak Burhan, ucap Kinanti ke ponselnya, matanya tak lepas menatap mata Ibu Rohma. Lakukan sekarang. Tarik semua fasilitas.
Matikan lampu. Hentikan catering. Dan bawa security masuk. Ibu Rohma tertawa sumbang. Kamu ngelindur? Siapa kamu berani perintah-perintah di sini? Kinanti menutup teleponnya. Ia menatap Ibu Rohma, Bayu, dan Lestari yang kini berdiri ketakutan di atas pelaminan. Ibu punya waktu 15 menit untuk menikmati sisa kejayaan ibu, ucap Kinanti dingin. Karena setelah ini, ibu akan tahu siapa sebenarnya yang menumpang hidup. Kle. Tiba-tiba, separuh lampu di ballroom besar itu padam. Bukan gelap total, melainkan keremangan yang mencekam. Lampu kristal raksasa di tengah ballroom geraha kencana mati seketika, menyisakan lampu sorot darurat yang warnanya putih pucat dan beberapa lampu hias dinding yang redup. AC sentral perlahan kehilangan dengungnya, digantikan oleh suara mesin genset yang menderu pelan di kejauhan, menciptakan vibrasi yang merambat di lantai marmer. Suasana pesta yang tadinya riuh oleh tawa dan denting gelas kini, berubah menjadi pasar malam yang bubar paksa. Ratusan tamu undangan terdiam. Mereka saling pandang, bingung. Bisik-bisik mulai terdengar seperti suara lebah yang marah. Mati lampu? Gedung sekelas ini mati lampu? Ini konsep acara atau gimana sih? Panas nih, AC-nya mati juga. Di tengah kekacauan visual itu, satu-satunya yang tampak tenang hanya Kinanti. Ia berdiri tegak di samping mejanya, bayangannya memanjang dramatis karena sorotan lampu darurat di belakangnya. Tangan kirinya masih memegang tisu yang menekan luka gores di pelipisnya akibat jambakan Ibu Rohma tadi. Darah di tisu itu mulai mengering, tapi tatapan Kinanti justru semakin basah oleh tekad. Ibu Rohma, yang masih berdiri dengan napas memburu di depan Kinanti, tampak gelagapan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari panitia gedung. Kenapa dimatiin lampunya? Nyalakan lagi. Saya bayar mahal sewa gedung ini. Teriak Ibu Rohma ke arah langit-langit, suaranya pecah karena panik. Bayu lari tergopoh-gopoh menghampiri ibunya. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari kemeja pengantinnya yang sudah kusut. Bu, ini kenapa? Kok bisa mati? Malu sama keluarga Ferry, Bu? Mana ibu tahu? Pasti teknisinya bodoh. Ibu Rohma menuding Kinanti lagi. Ini pasti gara-gara kamu kan? Kamu bawa sial di acara adikmu. Baru juga dijambak sedikit sudah main dukun. Kinanti tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Dukun? Ibu pikir saya main klinik? Ibu terlalu sering nonton sinetron sampai lupa logika. Kinanti melangkah maju satu langkah. Ibu Rohma refleks mundur, seolah ada aura panas yang memancar dari tubuh menantunya yang selama ini ia anggap kerupuk melempem. Saya bilang ibu punya waktu 15 menit. Suara Kinanti rendah namun tajam, membelah kebisingan bisik-bisik tamu di sekitar mereka. Sekarang tinggal 14 menit. Jangan ngancam saya, bentak Ibu Rohma, meski tangannya gemetar. Bayu, usir istrimu ini. Dia sudah gila. Dia mau mengacaukan pesta Lestari. Bayu menatap Kinanti, bingung dan takut. Dek, tolonglah. Jangan bikin keributan. Kalau kamu marah sama ibu, nanti kita bicarakan di rumah. Jangan di sini. Kasihan Lestari. Kasihan? Kinanti menatap suaminya dengan tatapan iba. Mas, lihat sekelilingmu. Lihat tamu-tamu VIP di meja sana. Mereka bukan bingung karena lampu mati. Mereka bingung melihat ibumu, seorang tuan rumah, menyerang tamunya sendiri seperti preman pasar. Yang mempermalukan Lestari itu bukan aku, Mas, tapi ibumu. Di pelaminan yang kini remang-remang, Lestari menangis histeris. Make-up tebalnya mulai luntur karena keringat dan air mata. Ferry, sang pengantin pria, berdiri kaku dengan rahang mengeras, menahan malu yang luar biasa. Orang tua Ferry sudah berdiri dari kursi mereka, berbisik serius dengan wajah merah padam. Saya tidak peduli. Ibu Rohma masih berusaha menyangkal kenyataan. Pokoknya nyalakan lampunya. Mana manajer gedung ini? Saya mau komplain. Saya mau minta ganti rugi. Tepat saat Ibu Rohma berteriak memanggil manajer, pintu samping ballroom terbuka lebar. Cahaya senter dari petugas keamanan menyilaukan mata. Ibu mencari manajer, suara Kinanti memotong teriakan mertuanya. Dia datang.
Tapi bukan untuk melayani komplain ibu. Langkah kaki tegap terdengar mendekat. Pak Hadi, General Manager Graha Kencana, berjalan cepat diiringi 4 orang petugas keamanan berseragam safari hitam lengkap dengan RPC. Di belakangnya, mengekor seorang pria parubaya berkacamata tebal yang membawa tas kerja kulit, Pak Burhan, pengacara Kinanti. Ibu Rohma langsung menyambar lengan Pak Hadi. Nah, ini dia. Pak, Bapak gimana sih kerjanya? Lampu mati, AC mati. Saya tuntut lo manajemen Bapak. Nyalakan sekarang atau saya tidak mau lunasi sisa pembayarannya. Pak Hadi berhenti. Ia menepis tangan Ibu Rohma dengan sopan namun tegas, lalu membetulkan jasnya. Ia sama sekali tidak menatap Ibu Rohma. Matanya lurus tertuju pada sosok wanita berbaju champagne yang berdiri di belakang Ibu Rohma. Pak Hadi melewati Ibu Rohma begitu saja, seolah wanita itu tidak ada. Ia berjalan menuju Kinanti, lalu membungkuk hormat 90 derajat. Selamat siang, Bu Kinanti. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Sesuai instruksi Ibu via Pak Burhan, shutdown sistem sudah kami lakukan. Genset hanya menyala untuk jalur evakuasi dan keamanan vital, ucap Pak Hadi dengan suara lantang dan jelas. Ibu Rohma melongo. Mulutnya terbuka lebar, cukup untuk dimasuki lalat. Bayu mematung. Lestari berhenti menangis sejenak karena syok. Apa-apaan ini? Ibu Rohma tergagap. Heh, Pak Manager. Yang penyewa gedung ini saya? Saya yang tanda tangan kontrak. Kenapa situ hormat sama dia? Dia cuma menantu saya yang numpang hidup. Pak Hadi akhirnya menoleh ke Ibu Rohma. Tatapannya dingin, profesional, dan sedikit merendahkan. Ibu Rohma, kata Pak Hadi sambil membuka tablet yang dibawanya. Benar Ibu yang tanda tangan kontrak sewa. Tapi sampai detik ini, pukul 12 siang, status pembayaran Ibu masih outstanding alias belum lunas. Sesuai klausul nomor 14 di kontrak, manajemen berhak menghentikan layanan sepihak jika pelunasan tidak dilakukan sebelum acara dimulai. Saya kan sudah bilang nanti dibayar pakai amplop. Elak Ibu Rohma panik. Kami bukan rentenir yang menunggu hasil amplop. Bu, potong Pak Hadi pedas. Lagi pula, pemilik gedung ini memberi instruksi langsung untuk penghentian layanan. Pemilik? Ibu Rohma bingung. Siapa pemiliknya? Panggil dia ke sini. Saya mau bicara. Saya kenal banyak pejabat. Pak Burhan, pengacara Kinanti, melangkah maju sambil membetulkan letak kacamatanya. Ia tersenyum tipis, senyum seorang predator hukum yang melihat mangsa empuk. Ibu tidak perlu berteriak mencari pemiliknya. Bu Rohma, kata Pak Burhan tenang. Ia menunjuk Kinanti dengan sopan. Pemilik Graha Kencana Group, yang membawahi gedung ini dan 5 gedung pertemuan lainnya di kota ini, ada di depan hidung Ibu. Ibu Kinanti Larasati adalah pemegang saham mayoritas sekaligus komisaris utama. Hening. Benar-benar hening. Bahkan suara genset seolah lenyap dari pendengaran Ibu Rohma. Dunia Ibu Rohma serasa runtuh. Kinanti, menantunya yang tiap hari ia suruh cuci piring, yang ia hina karena dasteran di rumah, yang ia tuduh pelit karena tidak mau meminjamkan uang receh, pemilik gedung semewah ini. Bayu mundur terhuyung, menabrak meja catering di belakangnya hingga gelas terjatuh dan pecah berderai. Dek, ini bohong kan? Pak Burhan ini aktor bayaran kan? Kinanti tidak menjawab pertanyaan bodoh suaminya. Ia menatap Pak Hadi. Pak Hadi, bagaimana status catering? Sudah dihentikan, Bu, lapor Pak Hadi. Di sudut ruangan, para pramusaji dari Rasa Ratu Catering yang tadi sibuk menata piring prasmanan, kini berdiri diam seperti patung dengan tangan terlipat di dada. Makanan-makanan lezat, sate kambing, zupa soup, dimsum, yang baru separuh disajikan, langsung ditutup kembali dengan kain penutup. Tarik semua makanan, perintah Kinanti datar. Tamu yang sudah makan, biarkan. Yang belum, mohon maaf. Dapur ditutup. Jangan, pekik Ibu Rohma histeris. Ia melihat Besan dan tamu-tamu penting keluarga Ferry, mulai berdiri dan berjalan mendekat dengan wajah marah. Kinanti, kamu gila ya? Kamu mau membunuh ibu pelan-pelan? Ini acara adikmu, adik suamimu. Adik ipar yang memanggil saya benalu?
Kinanti mengangkat alisnya. Dan mertua yang menjambak saya di depan umum karena saya menolak diperas. Kinanti menunjuk luka di pelipisnya. Darah ini mahal harganya, Bu. Lebih mahal dari sewa gedung yang ibu ngutang ini. Kericuhan tak terhindarkan. Ayah dan Ibu Ferry menerobos kerumunan. Wajah ayah Ferry, Pak Ruslan, merah pada menahan amarah. Sebagi pejaba daerah yang dihormati, kejadian seperti ini adalah aib besar. Bu Rohma, bentak Pak Ruslan. Suaranya menggelegar. Apa-apaan ini? Kenapa lampu mati? Kenapa makanan ditarik? Anda bilang semua sudah beres. Anda bilang ini pesta paling mewah tahun ini. Ibu Rohma gemetar hebat. Ia mencoba meraih tangan besannya. Pak Ruslan, tenang dulu Pak. Ini ada kesalahan teknis. Menantu saya ini, dia sedang sakit jiwa. Dia sabotase acara ini karena iri sama Lestari. Kukup. Suara Kinanti memotong dusta itu. Ia tidak berteriak, tapi otoritas dalam suaranya membuat Pak Ruslan menoleh. Pak Ruslan, sapa Kinanti sopan. Perkenalkan, saya Kinanti. Kakak ipar Lestari, sekaligus pemilik tempat ini. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan Bapak dan keluarga. Pak Ruslan menatap Kinanti dari ujung kaki ke ujung kepala. Ia mengenali kualitas, dan wanita di depannya ini memancarkan aura kekuasaan yang tidak main-main, jauh berbeda dengan Ibu Rohma yang norak. Jadi benar ini gedung Anda? Kenapa Anda mengacaukan pernikahan adik ipar Anda sendiri? Karena Ibu Rohma melakukan wan prestasi dan tindak pidana. Pak, jawab Kinanti tenang. Kinanti memberi kode pada Pak Burhan. Sang pengacara dengan sigap mengeluarkan sebuah tablet dan memperlihatkan isinya kepada Pak Ruslan dan istrinya. Ini adalah bukti tagihan. Pak, jelas Pak Burhan. Ibu Rohma mengklaim pada Bapak bahwa biaya catering 200 juta sudah lunas. Kenyataannya, baru dibayar 10 juta sebagai tanda jadi. Sisanya? 0. Beliau memaksa klien kami, Ibu Kinanti, untuk menutupi kekurangannya dengan cara kekerasan. Pak Burhan menggeser layar tablet. Video CCTV diputar. Video kejadian 5 menit yang lalu, saat Ibu Rohma menjambak Kinanti dengan brutal. Gambar itu sangat jelas karena diambil dari kamera pengawas berkualitas tinggi di ballroom. Lihat ini, Pak, lanjut Pak Burhan. Klien kami dianiaya secara fisik di depan umum, karena menolak menyerahkan perhiasan pribadinya untuk menutupi utang gengsi Ibu Rohma. Ibu Ferry menutup mulutnya tak percaya. Ya Allah, barbar sekali. Desisnya jijik. Pak Ruslan menatap Ibu Rohma dengan pandangan yang bisa membunuh. Jadi, uang 150 juta yang saya transfer ke Anda minggu lalu untuk tambahan biaya catering, dikemanakan? Wajah Ibu Rohma pucat seperti mayat. Rahasia terbesarnya terbongkar. Uang dari besan itu tidak ia bayarkan ke vendor. Uang itu sudah ia pakai untuk membeli perhiasan emas palsu yang ia pakai sekarang, membeli baju-baju branded untuk pamer ke tetangga, dan membayar uang muka mobil baru untuk Bayu agar terlihat sukses. Itu, Pak. Ibu Rohma tergagap, keringat dingin membanjiri lehernya. Uangnya dipakai buat DP mobil Pajero, Pak. Celetuk Bayu tiba-tiba. Semua mata menoleh ke Bayu. Laki-laki itu tampak bodoh dengan kejujurannya yang terlambat. Ibu bilang, uang catering nanti minta ke Kinanti saja atau pakai uang amplop. Uang dari Pak Ruslan buat beli mobil biar kita nggak malu pas iring-iringan pengantin. Ya tuan. Ibu Ferry nyaris pingsan, untung ditahan oleh suaminya. Ferry, sang pengantin pria, turun dari pelaminan. Ia melepaskan peci pengantinnya dan membantingnya ke lantai. Penipu, teriak Ferry di depan wajah Ibu Rohma. Kalian sekeluarga penipu. Ibu bilang keluarga terpandang, ternyata penipu dan pemeras. Ferry menoleh ke Lestari yang masih sesenggukan. Dan kamu tahu soal ini kan? Kamu tahu ibumu pakai uang ayahku buat gaya-gayaan kan? Lestari menggeleng panik. Nggak Mas, aku nggak tahu. Sympa mas. Bon. Serga Kinanti. Lestari yang mendesak ibunya untuk menyewa gedung ini padahal budget tidak cukup. Lestari juga yang kemarin mendobrak kamar saya, memaksa meminta kunci lemari perhiasan. Lestari terdiam, skakmat. Pak Ruslan menatap Kinanti,
lalu menatap Ibu Rohma. Bu Kinanti, saya menghormati keputusan Anda menutup gedung ini. Uruzan seya dangan keluarga penipuini selzedisini. Ferry, ayo pulang. Tunggu, Pak. Ibu Rohma mengejar, menarik jas Pak Ruslan. Jangan Pak, malu sama tamu. Tolong Pak, jangan batalkan. Pak Ruslan menepis kasar. Urusan malu itu urusan Anda. Anda sudah menipu seya ratuzan juta. Kinanti melihat jam tangannya lagi. 10 menit berlalu. Pak Ruslan, panggil Kinanti. Jika Bapak pergi sekarang, skandal ini akan jadi berita nasional besok pagi. Bapak pejabat publik, kan? Berita, pejabat ditipu besan miskin, bukan headline yang bagus untuk karir Bapak. Pak Ruslan berhenti. Ia sadar Kinanti benar. Ia menatap Kinanti, lalu maumu apa? Kamu mau saya tetap menikahkan anak saya dengan keluarga kriminal ini? Bukan itu, jawab Kinanti. Pesta ini bisa dilanjutkan. Lampu bisa dinyalakan. Makanan bisa keluar lagi. Saya bisa anggap utang Ibu Rohma lunas hari ini sebagai hadiah perpisahan saya. Syaratnya? Tanya Pak Ruslan curiga. Kinanti menatap Ibu Rohma yang kini berdiri gemetar sendirian di tengah ruangan, dikelilingi tatapan menghina dari ratusan orang. Syaratnya, Ibu Rohma harus minta maaf. Bersimpu di kaki seya. Sekarang. Permintaan itu terdengar sederhana, tapi bagi Ibu Rohma, itu lebih menyakitkan daripada kematian. Bersimpuh? Di kaki menantu yang selama ini ia injak-injak harga dirinya? Di depan besan kaya raya? Di depan tetangga yang ia pameri kekayaan palsu? Nggak sudi, teriak Ibu Rohma. Dasar anak kurang ajar. Kamu mau durhaka sama orang tua? Durhaka? Kinanti tertawa kecil. Bu, durhaka itu kalau anak melawan orang tua yang benar. Kalau ibu maling dan pemeras, ibu itu kriminal. Dan saya korban. Kinanti menoleh ke Pak Hadi. Pak Hadi, panggil polisi yang sedang patroli di depan. Laporan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Bukti visum ada, saksi ratusan, video CCTV jelas. Kata polisi adalah kunci ajaib. Lutut Ibu Rohma langsung lemas. Bayangan jeruji besi, baju tahanan oranye, dan tidur di lantai dingin seketika menghapus sisa-sisa gengsinya. Jangan polisi. Bayu yang berteriak. Ia lari mendekati ibunya, mengguncang bahu wanita tua itu. Bu, lakukan saja Bu. Daripada ibu di penjara, Mas Ferry sudah mau pergi tuh. Ibu Rohma menatap Ferry yang sudah menggandeng tangan orang tuanya, siap melangkah keluar. Lestari meraung-raung di pelaminan, Ibu, jangan bikin aku jadi janda sebelum malam pertama. Lakuin aja Bu, minta maaf sama Mbak Kinan. Bahkan anak kesayangannya pun mengorbankannya. Hati Ibu Rohma hancur. Ia menatap sekeliling. Tatapan tetangga penuh cemooh. Tatapan Pak Ruslan penuh jijik. Tatapan Bayu penuh ketakutan. Dan tatapan Kinanti dingin, tinggi, dan tak tersentuh. Kinanti berdiri di sana seperti ratu yang menunggu upeti. Perlahan, dengan tubuh gemetar hebat, Ibu Rohma menekuk lututnya. Rasanya seperti ada batu besar yang menimpa punggungnya. Ia menurunkan badannya. Lututnya menyentuh lantai marmer yang dingin. Ia menunduk. 1 detik. 2 detik. Air mata Ibu Rohma menetes ke lantai. Bukan air mata tobat, tapi air mata kehinaan. Maafkan Ibu, Kinanti, ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Saya tidak dengar, kata Kinanti datar. Pak Ruslan, Bapak dengar. Pak Ruslan menggeleng angkuh. Kurang keras. Ibu Rohma memejamkan mata, menelan ludahnya yang terasa pahit seperti empedu. Ia mengeraskan suaranya, setengah berteriak dengan suara parau. Maafkan Ibu, Kinanti. Ibu salah. Ibu hilaf. Tolong jangan laporkan Ibu ke polisi. Tolong lanjutkan pestanya. Suara itu menggema di seluruh ballroom. Pemandangan itu terekam jelas di ingatan semua orang. Ibu mertua yang sombong, kini bersujud di kaki menantu yang diam.
Kinanti menatap puncak kepala mertuanya yang tertutup jilbab miring. Ia tidak merasa bahagia. Ia hanya merasa kosong. Kemenangan ini terasa hampa karena ia sadar, keluarga yang ia harapkan dulu, ternyata memang tidak pernah ada. Saya maafkan untuk urusan hukum, kata Kinanti. Tapi untuk urusan hati, urusan kita selesai. Kinanti mundur selangkah, menjauhkan kakinya dari jangkauan tangan Ibu Rohma seolah takut tertular penyakit. Bangun, Bu. Jangan kotori lantai gedung saya dengan air mata buaya Ibu. Kinanti mengangkat tangannya, menjentikan jari ke arah teknisi di balkon atas. Nyalakan. Dalam sekejap, lampu kristal utama menyala terang benderang. Musik organ tunggal kembali berbunyi, meski pemain organnya memencet tuts dengan ragu-ragu. AC kembali berdengung. Pramusaji catering membuka kembali tutup makanan dan mulai melayani tamu dengan senyum kaku yang dipaksakan. Silakan dinikmati hidangannya. Ini traktiran dari saya, ucap Kinanti pada tamu-tamu di sekitarnya. Pesta berlanjut, tapi atmosfernya sudah mati. Tidak ada lagi tawa lepas. Tamu-tamu makan dengan cepat, ingin segera pulang dan menceritakan gosip panas ini ke grup WhatsApp mereka. Pak Ruslan dan istrinya kembali duduk di kursi VIP, tapi mereka tidak menyentuh makanan sedikit pun. Mereka hanya duduk demi formalitas, menjaga agar Ferry tidak terlihat menyedihkan. Ferry sendiri duduk di pelaminan dengan jarak 1 meter dari Lestari. Tidak ada senyum, tidak ada gandengan tangan. Ibu Rohma dipapah oleh Bayu ke kursi di pojokan ruangan, jauh dari sorotan utama. Ia duduk merosot, tatapannya kosong. Wajahnya pucat, make-up mewahnya luntur menjadi topeng yang mengerikan. Ia tidak berani mengangkat wajah. Setiap kali ada tamu lewat, ia menutupi mukanya dengan selendang. Kinanti membereskan tas tangannya. Ia memberi isyarat pada Pak Burhan. Urus sisa administrasi, Pak. Pastikan tidak ada tagihan sepeser pun yang dibebankan ke manajemen gedung. Anggap ini sedekah saya untuk membuang sial, ujar Kinanti. Baik, Bu. Mobil Ibu sudah siap di lobi depan, jawab Pak Burhan. Kinanti berjalan menuju pintu keluar. Langkahnya ringan. Beban yang selama 5 tahun ini menindih dadanya, tuntutan menjadi menantu sempurna, istri penurut, ipar yang baik, seketika lenyap. Saat ia melewati meja tempat Bayu duduk menemani ibunya, langkah Kinanti terhenti sejenak. Bayu mendongak. Matanya merah dan basah. Dek, kamu mau kemana? Kita pulang bareng kan nanti? Pertanyaan itu begitu naif, hingga membuat Kinanti ingin tertawa. Pulang? Kinanti menatap Bayu. Rumah yang kita tempati itu, sertifikatnya atas nama saya, Mas. Dibeli pakai uang saya sebelum nikah. Isinya barang-barang saya. Kinanti membungkuk sedikit, membisikkan kalimat terakhir yang menjadi paku peti mati pernikahan mereka. Malam ini, silakan Mas tidur di sini atau di rumah kontrakan lama Ibu. Karena mulai detik ini, kunci rumah sudah saya ganti. Besok, surat gugatan cerai akan sampai ke kantor Mas. Jangan cari saya. Tanpa menunggu jawaban Bayu, Kinanti berbalik dan berjalan keluar gedung. Di luar, udara malam terasa dingin namun segar. Kinanti menghirup napas dalam-dalam. Tidak ada lagi bau masakan gosong, karena ia harus memasak untuk mertua cerewet. Tidak ada lagi bau rokok Bayu yang menyesakkan. Yang ada hanya wangi kebebasan. Di dalam gedung, di bawah lampu kristal yang terang benderang, pesta pernikahan Lestari menjadi pesta paling menyedihkan dalam sejarah keluarga mereka. Pesta mewah yang dibayar dengan harga diri, di mana pengantin menangis, mertua gila, dan suami kehilangan segalanya. Dan Kinanti, sang silent rich, baru saja memulai babak baru hidupnya. Sendiri, tapi berdaya. Malam itu, langit Jakarta seolah turut menangis meratapi nasib keluarga Ibu Rohma. Hujan turun rintik-rintik, menambah suram suasana di dalam mobil Pajero Sport putih yang melaju pelan meninggalkan area gedung Geraha Kencana. Di dalam mobil, keheningan terasa mencekam. Tidak ada musik, tidak ada obrolan, hanya suara isak tangis tertahan dari Lestari yang duduk di kursi tengah sendirian. Ferry, suaminya, sudah pulang lebih dulu bersama orang tuanya dengan mobil terpisah, meninggalkan pengantin wanitanya begitu saja di lobi gedung. Bayu menyetir dengan tatapan kosong.
Pikirannya kalut. Kata-kata Kinanti di akhir pesta tadi terus terngiang seperti rekaman rusak di kepalanya. Kunci rumah sudah saya ganti. Ibu Rohma duduk di kursi penumpang depan. Wajahnya yang tadi pucat kini mulai memerah karena amarah yang tertunda. Rasa malu tadi perlahan berubah menjadi dendam. Dasar perempuan gila. Maki Ibu Rohma tiba-tiba, memecah kesunyian. Ia memukul dashboard mobil. Berani-beraninya dia memperlakukan kita seperti sampah. Awas saja nanti sampai rumah. Ibu akan panggil Pak RT. Ibu akan usir dia balik. Enak saja dia mau menguasai rumah anakku. Bu. Bayu bersuara parau. Kinanti bilang rumah itu atas nama dia. Dibeli sebelum nikah. Alah. Itu cuma gertakan. Sergah Ibu Rohma keras kepala. Kamu kan suaminya. Harta istri itu harta suami. Kamu jangan mau dibodohi, Bayu. Kamu itu laki-laki, harus tegas. Tadi di gedung kamu diam saja kayak patung. Sekarang saatnya kamu tunjukkan siapa kepala rumah tangga. Bayu diam. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu Kinanti tidak pernah menggertak. Selama 5 tahun menikah, Kinanti adalah wanita yang paling taat aturan dan rapi menyimpan dokumen. Jika Kinanti bilang A, maka faktanya adalah A. Mobil berbelok memasuki kompleks perumahan elit tempat mereka tinggal. Kompleks Permata Regensi, yang asri dan tenang. Satpam penjaga gerbang depan memberi hormat, namun kali ini tatapannya terasa berbeda. Sedikit menyelidik. Bayu memarkirkan mobil di carport rumah 2 lantai bergaya minimalis modern itu. Rumah yang selama ini menjadi kebanggaan Ibu Rohma untuk dipamerkan ke teman-teman arisannya. Rumah yang selalu bersih, wangi, dan penuh makanan enak. Semua berkat tangan dingin Kinanti. Ayo turun, perintah Ibu Rohma. Kita dobrak kalau perlu. Mereka bertiga turun. Lestari masih sesenggukan menyeret gaun pengantinnya yang kotor terkena becek. Bayu mencoba memasukkan kunci rumah ke lubang pintu utama. Kunci itu tidak bisa masuk sepenuhnya. Kenapa? Nggak bisa? Tanya Ibu Rohma tidak sabar. Nggak bisa masuk, Bu. Silindernya diganti, kata Bayu lemas. Minggir. Ibu Rohma mendorong Bayu. Ia gedor-gedor pintu kayu jati itu dengan beringas. Kinanti, buka. Jangan kurang ajar kamu. Ini rumah anakku juga. Buka atau ibu pecahkan kacanya. Hening. Tidak ada jawaban. Lampu teras menyala otomatis karena sensor gerak, tapi lampu di dalam rumah gelap gulita. Buka, Mbak Kinan, teriak Lestari ikut-ikutan, melampiaskan kekesalannya. Jangan sok berkuasa deh. Balikin emasku. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat dari arah gerbang pagar. 2 orang berseragam security kompleks datang mendekat, wajah mereka serius. Maaf, Pak Bayu, Bu Rohma, sapa Kepala Regu Security, Pak Asep. Mohon jangan membuat keributan. Ini sudah larut malam, tetangga terganggu. Pak Asep. Ibu Rohma langsung menunjuk pintu. Bapak lihat ini, menantu saya mengunci kami dari luar. Bapak bantu kami dobrak. Ini rumah kami. Pak Asep menggeleng sopan namun tegas. Maaf, Bu. Kami mendapat instruksi tertulis dari pemilik rumah, Ibu Kinanti Larasati, sore tadi. Beliau melampirkan sertifikat kepemilikan dan surat pernyataan bahwa akses untuk Bapak Bayu dan keluarga sudah dicabut. Kami dilarang membiarkan siapapun masuk tanpa izin Bu Kinanti. Apa? Mata Ibu Rohma melotot. Saya ini mertuanya. Ini anak kandungnya. Masa kami nggak boleh masuk rumah sendiri? Secara hukum, rumah ini milik Bu Kinanti pribadi. Bu, jelas Pak Asep sabar. Kalau Ibu memaksa masuk atau merusak properti, Bu Kinanti sudah berpesan untuk langsung menghubungi polisi. Bayu merosot duduk di lantai teras. Kakinya lemas. Jadi, Kinanti beneran serius? Pak Bayu, Pak Asep menyodorkan sebuah amplop coklat besar yang sedari tadi dipegangnya. Ini titipan dari Bu Kinanti. Katanya baju-baju Pak Bayu dan Ibu Rohma yang penting-penting sudah dilaundry dan dimasukkan ke dalam koper ini. Sisanya bisa diambil nanti dengan perjanjian waktu. Di sudut teras, baru mereka sadari ada 3 koper besar berjajar rapi.
Koper-koper berisi pakaian mereka. Itu artinya, Kinanti sudah merencanakan ini sejak pagi, bahkan sebelum pesta dimulai. Dia sudah mempacking barang-barang mereka dan menaruhnya di luar. Diusir. Desis Lestari. Kita beneran diusir kayak kucing kurap? Kurang ajar. Kurang ajar. Ibu Rohma menjerit histeris, menendang koper itu. Anak durhaka. Awas kamu Kinanti. Kamu pikir kami butuh rumah ini? Hah? Kami masih punya harga diri. Ibu Rohma menarik tangan Bayu. Ayo Bayu. Angkat koper ini. Kita pergi. Kita tidur di rumah kontrakan lama ibu. Biar Kinanti tahu rasa, hidup sendirian di rumah sebesar ini pasti dia ketakutan. Bayu menatap ibunya dengan tatapan nanar. Rumah kontrakan lama? Itu rumah petak sempit di pinggiran kota yang atapnya bocor dan sanitasinya buruk. Rumah yang mereka tinggalkan 5 tahun lalu saat Bayu menikahi Kinanti dan diboyong ke istana ini. Bu, di sana panas, banyak nyamuk. Keluh Lestari. Diam kamu, bentak Ibu Rohma. Ini semua gara-gara kakak iparmu yang pelit itu. Ayo. Malam itu, keluarga terpandang, itu menyeret koper mereka keluar dari kompleks elit, diiringi tatapan iba sekaligus geli dari para security. Pajero Sport itu melaju pergi, membawa serta ego yang hancur lebur, menuju masa lalu yang kumuh. Seminggu setelah kejadian di pesta, kehidupan Ibu Rohma dan anak-anaknya berubah 180 derajat. Mereka kini tinggal berdesakan di rumah kontrakan lama yang sempit di daerah padat penduduk. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan suaranya bising oleh knalpot motor yang lewat di depan gang. Lestari lebih banyak mengurung diri di kamar sempit yang pengap. Pernikahannya di ujung tanduk. Ferry memang tidak menceraikannya. Belum. Tapi suaminya itu tidak pernah pulang. Ferry lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya dan memblokir nomor Lestari. Setiap kali Lestari mencoba datang ke rumah mertuanya, ia diusir oleh satpam. Bu, beras habis, kata Lestari keluar kamar dengan wajah kucel. Minta duit dong buat beli nasi uduk. Ibu Rohma yang sedang memijat keningnya di ruang tamu, yang merangkap ruang makan dan ruang keluarga, mendengus kasar. Duit, duit, duit. Kamu pikir ibu punya pohon duit? Minta suamimu sana. Mas Ferry nggak bisa dihubungin, Bu. Lestari mulai menangis lagi. Ya sudah puasa dulu. Ibu lagi pusing. Bentak Ibu Rohma. Masalah terbesar bukan hanya soal makan. Masalah terbesar adalah, Kinanti adalah ATM berjalan, yang selama ini tidak mereka sadari. Selama ini, Ibu Rohma mengira gaji Bayu yang besar, menurut Ibu Rohma, cukup untuk membiayai gaya hidup mereka. Ia lupa, atau pura-pura lupa, bahwa gaji Bayu sebagai staf admin senior hanya sekitar 7 juta rupiah. Sementara cicilan Pajero Sport itu 8 juta per bulan. Belum lagi tagihan kartu kredit Ibu Rohma yang biasa dipakai belanja online, tagihan listrik yang selalu membengkak karena AC nyala 24 jam, dan biaya skincare Lestari. Dulu, Kinanti yang diam-diam mentransfer kekurangan itu. Kinanti yang membayar lunas tagihan listrik lewat M-Banking tanpa bilang-bilang. Kinanti yang menutupi cicilan mobil Bayu setiap kali Bayu bilang, gaji kepakai buat ibu. Sekarang, ATM, itu hilang. Assalamualaikum. Suara berat terdengar dari depan pintu kontrakan yang terbuka. Bayu yang baru saja mau berangkat kerja, naik motor butut pinjaman tetangga karena Pajero bensinnya habis dan ia tak punya uang, terlonjak kaget. 2 orang pria berbadan tegap dengan jaket kulit berdiri di sana. Wajah mereka garang. Pak Bayu? Tanya salah satu pria itu. Iya, saya sendiri, jawab Bayu gugup. Kami dari Leasing Sinar Finance. Mobil Pajero Sport atas nama Bapak sudah menunggak cicilan 3 bulan. Ditambah denda, total tagihan yang harus dibayar hari ini 35 juta rupiah. Hah? 3 bulan? Bayu melongo. Perasaan saya selalu kasih uang ke ibu buat bayar. Bayu menoleh ke arah Ibu Rohma. Ibu Rohma pura-pura sibuk membetulkan taplak meja, tidak berani menatap anaknya. Bu, panggil Bayu. Uang 8 juta yang tiap bulan Bayu kasih. Ibu bayarin ke Leasing kan? Ibu Rohma gelagapan. Ya bulan lalu kan ada kondangan saudara jauh. Ibu butuh baju baru?
Terus bulan sebelumnya kan Lestari mau prewedding, butuh biaya salon. Ibu pikir bisa ditunda. Darah Bayu mendidih. Ternyata selama ini ibunya memakan uang cicilan itu. Dan selama ini mobil itu tidak ditarik leasing pasti, karena Kinanti yang diam-diam membayarnya jika ada surat peringatan datang ke rumah. Sekarang surat peringatan itu tidak sampai ke Kinanti, tapi langsung ke debt collector. Jadi gimana Pak? Bayar sekarang atau unit kami tarik? Tanya debt collector itu tegas. Jangan ditarik Pak. Itu satu-satunya harta kami, jerit Ibu Rohma. Kalau tidak bayar, sesuai prosedur, kami tarik. Pria itu mengeluarkan surat tugas. Bayu tidak punya daya. Saldo di rekeningnya minus. Ia menyerahkan kunci mobil dengan tangan gemetar. Silakan, Pak. Ambil saja. Saya nggak sanggup bayar. Bayu, jangan bodoh. Itu mobil mewah. Ibu Rohma mencoba merebut kunci itu, tapi Bayu menepisnya kasar. Cukup, Bu. Cukup, bentak Bayu. Untuk pertama kalinya ia membentak ibunya sekeras itu. Mobil itu cuma beban. Kita miskin, Bu. Miskin. Sadar. Mobil Pajero Sport putih itu pun dibawa pergi, meninggalkan jejak ban di jalanan becek depan kontrakan. Ibu Rohma menangis meraung-raung di lantai, seolah-olah separuh nyawanya ikut terbawa pergi. Tetangga-tetangga kontrakan hanya menonton sambil berbisik-bisik sinis. Itu toh orang kaya baru yang kemarin viral videonya. Iya, yang mertua jahat itu. Syukur deh kualat. Bisikan itu terdengar jelas di telinga Bayu. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hancur. Semuanya hancur. Kehilangan mobil hanyalah permulaan. 2 hari kemudian, surat panggilan dari Pengadilan Agama tiba di kantor Bayu. Gugatan cerai. Bayu tidak bisa fokus bekerja. Di kantor, teman-temannya mulai menjauhinya. Video pesta pernikahan itu ternyata viral sampai ke grup WhatsApp kantor. Semua orang tahu Bayu adalah suami yang membiarkan istrinya dijambak ibunya sendiri. Tatapan rekan kerjanya penuh penghakiman. Siang itu, Bayu nekat. Ia izin keluar kantor lebih awal. Ia harus bertemu Kinanti. Ia harus minta maaf. Ia yakin Kinanti masih mencintainya. Kinanti itu wanita lembut. Pasti dia luluh kalau Bayu memohon sambil menangis. Bayu memacu motor pinjamannya menuju kawasan Sudirman Central Business District, SCBD. Ia tahu alamat kantor Kinanti dari kop surat gugatan cerai yang dikirim pengacara. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi itu membuatnya keder. Menara Kinanti. Nama gedung itu sama dengan nama istrinya. Dulu Bayu pikir itu cuma kebetulan. Betapa bodohnya dia. Bayu masuk ke lobi yang dingin dan mewah. Resepsionis cantik menyapanya. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Saya mau bertemu Ibu Kinanti Larasati. Saya suaminya, kata Bayu, mencoba terdengar percaya diri meski kemejanya agak kusut. Resepsionis itu mengetik sesuatu di komputer, lalu menatap Bayu dengan pandangan aneh. Maaf, Pak. Ibu CEO sedang ada rapat direksi. Dan di catatan keamanan, nama Bapak masuk dalam daftar hitam tamu yang dilarang naik ke lantai private. Daftar hitam? Saya suaminya, Mbak. Bayu mulai emosi. Maaf Pak, ini instruksi langsung. Silakan tinggalkan pesan atau hubungi sekretaris beliau. Saat Bayu hendak protes lagi, pintu lift VIP di ujung lobi terbuka. Keluar sekelompok orang berpakaian jas rapi. Di tengah-tengah mereka, berjalan seorang wanita dengan setelan blazer putih yang memancarkan aura wibawa. Kinanti. Kinanti tampak sedang berbicara serius dengan seorang pria bule, bahasa Inggrisnya terdengar fasih dan elegan. Ia tertawa kecil menanggapi lelucon rekan bisnisnya. Kinanti yang ini terlihat sangat berbeda dengan Kinanti yang dasteran di rumah sambil mengulek sambal. Kinanti yang ini bersinar, cerdas, dan jauh dari jangkauan. Kinanti, panggil Bayu, berlari menerobos penjagaan security. Kinanti berhenti. Ia menoleh. Senyum di wajahnya lenyap seketika saat melihat Bayu yang lusuh. Ia memberi isyarat pada rekan bisnisnya untuk menunggu sebentar, lalu berjalan mendekati Bayu, namun tetap menjaga jarak aman 2 meter. Ada apa kamu kesini? Tanya Kinanti datar. Dek, Mas mau bicara.
Tolong cabut gugatannya. Mas minta maaf. Mas janji bakal berubah. Mas bakal tegur ibu. Kita mulai dari nol lagi ya. Bayu memohon, matanya berkaca-kaca. Kinanti menatap Bayu lekat-lekat. Tidak ada kebencian di matanya, hanya rasa kasihan yang dingin. Mas, kamu tidak sadar ya? Kita tidak pernah selevel. Maksud kamu? Karena kamu kaya dan aku miskin? Tanya Bayu tersinggung. Bukan soal uang, Bayu, jawab Kinanti tegas. Ini soal mentalitas. Kamu itu enabler. Kamu membiarkan ibumu menginjak-injak harga diri istrimu selama bertahun-tahun hanya karena kamu takut durhaka. Padahal dalam agama, kewajiban utamamu setelah menikah adalah istrimu. Aku hilaf, Dek. Laki-laki yang diam saja saat istrinya dipermalukan di depan umum, tidak pantas menjadi pemimpin rumah tangga, potong Kinanti. Pulanglah. Urus ibumu. Urus adikmu. Itu kan yang selama ini kamu prioritaskan di atas aku? Sekarang aku beri kamu kebebasan penuh untuk mengurus mereka tanpa gangguanku. Tapi aku cinta kamu, Dek. Tidak, Mas. Kamu tidak cinta aku. Kamu cuma cinta kenyamanan yang aku berikan. Kamu cinta karena ada yang masakin, nyuciin, dan bayarin tagihan diam-diam. Itu bukan cinta. Itu parasit. Kinanti berbalik badan. Security, tolong antar bapak ini keluar. 2 orang security berbadan besar langsung mengapit lengan Bayu. Bayu meronta, tapi tenaganya kalah jauh. Ia diseret keluar dari gedung mewah itu, disaksikan oleh ratusan karyawan yang lalu lalang. Di trotoar yang panas, Bayu jatuh terduduk. Ia menatap gedung tinggi itu. Ia baru sadar, selama ini ia memiliki berlian di rumahnya, tapi ia memperlakukannya seperti batu kali untuk ganjalan pintu. Dan sekarang, berlian itu sudah kembali ke tempat asalnya di puncak, sementara ia terpuruk di selokan. Sementara Bayu berjuang dengan penyesalan, Ibu Rohma memilih jalan perang. Ia tidak terima hidup susah. Di otaknya yang sudah diracuni kesombongan, semua ini salah Kinanti. Kinanti yang pelit, Kinanti yang jahat, Kinanti yang memisahkan anak dari ibunya. Ibu Rohma mulai bergerilya. Pagi itu, ia pergi ke pasar tradisional dekat kontrakan barunya. Ia sengaja duduk di warung kopi tempat ibu-ibu biasa ngerumpi. Bu Ijah, sapa Ibu Rohma pada tetangga lamanya. Tahu nggak sih, menantu saya itu ternyata pakai susuk loh. Bu Ijah dan ibu-ibu lain saling pandang. Masa sih, Bu Rohma? Iya. Makanya dia bisa kaya mendadak. Punya gedung segala macam. Itu hasil pesugihan pasti. Terus sekarang dia sombong, mertua sendiri diusir, ditelantarkan. Saya sampai sakit-sakitan gini nggak dikasih obat. Ibu Rohma mulai berakting batuk-batuk kering. Dia itu aslinya kasar, suka main tangan sama suami. Bayu itu takut sama dia karena diguna-guna. Ibu Rohma berharap mendapat simpati. Ia berharap ibu-ibu itu akan menyebarkan gosip bahwa Kinanti adalah wanita jahat, sehingga nama baik Kinanti hancur. Namun, reaksi yang didapat justru di luar dugaan. Seorang ibu muda yang sedang membeli sayur menyeletuk sambil memegang HP. Bu Rohma, maaf ya, ibu nggak usah ngarang cerita deh. Nih, tonton sendiri. Ibu muda itu menyodorkan layar HP-nya ke wajah Ibu Rohma. Di layar itu, sebuah video TikTok sedang diputar. Judulnya, Detik-detik mertua toksik jambak menantu Sultan, full no sensor. Video itu sudah ditonton 5 juta kali. Di video itu terlihat jelas betapa sabarnya Kinanti saat ditagih emas, dan betapa beringasnya Ibu Rohma menjambak kerudung Kinanti sampai berdarah. Kolom komentar penuh dengan ribuan hujatan untuk Ibu Rohma. Netizen 1, gila tuh nenek lampir. Untung baknya sabar. Kalau gue udah gue balas tampol. Netizen 2, definisi air susu dibalas air tuba. Udah numpang, galak lagi. Netizen 3, muka ibunya kayak penyihir di film Disney. Jijik banget lihatnya pas sujud-sujud minta maaf. Wajah Ibu Rohma pucat pasti melihat video itu. Jadi yang kasar itu siapa, Bu? Tanya Bu Ijah sinis. Di video ini jelas banget ibu yang nyerang duluan. Kinanti itu sabar banget loh. Kami warga sini malah malu punya tetangga kayak ibu. Iya,
Mending ibu pergi deh. Jangan ngerumpi di sini. Bikin bed vibes aja, usir penjual warung kopi. Ibu Rohma terhuyung mundur. Ia merasa ditelanjangi di depan umum. Senjata makan tuan. Niat hati ingin menghancurkan nama baik Kinanti, malah aibnya sendiri yang terpampang nyata se-Indonesia. Ia berjalan pulang dengan langkah gontai. Di sepanjang jalan gang, orang-orang menunjuk-nunjuk dirinya sambil berbisik. Tuh orangnya. Hi, serem ya aslinya. Jangan deket-deket, nanti dijambak. Sesampainya di kontrakan, Ibu Rohma membanting pintu dan menangis meraung-raung. Ia merasa dunia tidak adil. Padahal, dunia justru sedang bekerja sangat adil. Batas waktu, kebaikan hati, Kinanti pun tiba. Kinanti memang mengusir mereka dari rumah mewah, tapi ia masih berbaik hati membayar sewa kontrakan petak itu untuk 1 bulan pertama. Ia tidak mau dibilang menelantarkan begitu saja. Namun, setelah 1 bulan, Kinanti menegaskan tidak akan ada bantuan lagi sepeser pun. Dan hari ini adalah hari terakhir bulan itu. Pak Burhan, pengacara setia Kinanti, datang ke kontrakan itu bukan dengan mobil mewah, tapi dengan motor metik biasa agar bisa masuk gang. Ia membawa surat pemberitahuan. Ibu Rohma, Bayu, dan Lestari sedang makan nasi dengan garam. Hanya itu yang tersisa. Assalamualaikum, sapa Pak Burhan. Bayu yang membukakan pintu. Wajahnya semakin kurus dan tidak terawat. Brewok tumbuh liar di dagunya. Pak Burhan, ada apa lagi? Tanya Bayu lelah. Saya hanya ingin menyampaikan pesan terakhir dari Bu Kinanti, kata Pak Burhan tanpa basa-basi. Masa sewa kontrakan ini atas nama Bu Kinanti berakhir hari ini jam 12 siang. Pemilik kontrakan sudah mengonfirmasi tidak mau memperpanjang sewa kepada Bapak Bayu karena, reputasi Ibu Rohma di lingkungan sini kurang baik. Banyak tetangga yang protes karena ibu sering teriak-teriak. Jadi kami diusir lagi? Pekik Lestari dari dalam. Terus kami mau tinggal di mana? Itu bukan urusan klien saya lagi, jawab Pak Burhan dingin. Bu Kinanti sudah cukup berbaik hati memberi waktu 1 bulan transisi. Harusnya dalam 1 bulan ini Pak Bayu sudah mencari kerja atau tempat tinggal baru. Tapi yang saya dengar, Pak Bayu malah dipecat dari kantor karena kinerja menurun drastis dan sering bolos. Ya? Bayu tertunduk malu. Benar. Dia sudah dipecat seminggu yang lalu karena depresi berat. Ini ada sedikit uang kerohiman dari Bu Kinanti. Pak Burhan meletakkan amplop putih tipis di meja. Cukup untuk makan seminggu atau bayar kos-kosan murah sehari-hari. Gunakan dengan bijak. Ibu Rohma menyambar amplop itu dengan mata berbinar, berharap isinya jutaan. Ia membukanya kasar. Isinya hanya 500.000 rupiah. Cuma segini? Teriak Ibu Rohma. Kinanti itu kaya raya. Hartanya miliaran. Masa kasih mertua cuma gocap? Bu Kinanti tidak punya kewajiban memberi 1 rupiah pun. Bu, tegas Pak Burhan. Itu murni sedekah. Kalau ibu tidak mau, saya tarik lagi. Ibu Rohma buru-buru mendekap uang itu di dadanya. Harga dirinya sudah benar-benar hilang demi lembaran rupiah. Jam 1 siang nanti, pemilik kontrakan akan datang untuk membersihkan tempat ini. Saya sarankan Bapak dan Ibu sudah berkemas. Pak Burhan pun pamit. Tepat pukul 1 siang, pemilik kontrakan, seorang bapak tua berkumis tebal, datang membawa sapu lidi. Ayo, keluar. Saya mau ngecat ulang. Bau apek kalau kalian lama-lama di sini. Usir bapak itu galak. Sekali lagi, Bayu, Ibu Rohma, dan Lestari harus mengangkat koper-koper mereka. Kali ini bukan dari rumah mewah ke kontrakan, tapi dari kontrakan ke entah kemana. Jalanan. Mereka berdiri di pinggir jalan raya yang panas berdebu. 3 koper besar, 3 manusia yang hancur. Mas, kita mau kemana? Tanya Lestari lirih. Perutnya bunyi keroncongan. Bayu melihat sekeliling. Tidak ada arah. Tidak ada tujuan. Kita cari masjid dulu, kata Bayu pelan. Numpang istirahat di teras masjid. Nanti malam kita pikirkan lagi. Ibu Rohma, wanita yang dulunya selalu menuntut dihormati Mbak Ratu, kini berjalan tertatih-tatih menyeret kakinya yang bengkak karena asam urat, mengikuti anaknya menuju masjid. Di benaknya, bayangan wajah Kinanti yang tersenyum dingin terus menghantui. Penyesalan itu datang terlambat,
dan rasanya seperti racun yang membunuh perlahan. Dominasi Ibu Rohma telah runtuh sempurna. Ia bukan lagi siapa-siapa. Ia hanyalah wanita tua yang kehilangan segalanya karena lidah dan keserakahannya sendiri. Siang itu matahari bersinar terik, seolah ingin membakar kulit siapa saja yang berani keluar rumah. Di depan pagar rumah mewah keluarga Pak Ruslan, mertua Lestari, sebuah koper besar berwarna pink mencolok tergeletak begitu saja di aspal panas. Lestari berdiri di samping koper itu, air matanya sudah kering menyisakan jalur bedak yang retak di pipi. Ia menatap nanar ke arah gerbang tinggi yang tertutup rapat. "Mas Ferry, buka Mas. Kita perlu bicara," teriak Lestari dengan sisa tenaga. Suaranya parau. Pos satpam terbuka sedikit. Seorang penjaga keluar dengan wajah masam. "Mbak Lestari, sudah dibilang jangan teriak-teriak. Pak Ruslan dan Ibu sedang istirahat. Mas Ferry juga tidak mau diganggu." "Saya istrinya, Pak. Masa saya nggak boleh masuk?" bantah Lestari. Tiba-tiba, gerbang kecil di samping pos terbuka. Ferry keluar. Ia tidak memakai baju santai rumah, melainkan kemeja rapi seolah hendak pergi. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Tidak ada lagi tatapan memuja yang dulu selalu ia berikan pada Lestari saat masa pacaran. "Mas." Lestari mencoba meraih tangan suaminya. Ferry mundur selangkah, menghindari sentuhan itu seolah Lestari membawa virus menular. "Sudah, Les. Jangan drama di sini. Malu dilihat tetangga." "Mas, kenapa aku diusir? Salahku apa? Yang bikin ulah kan Ibu, bukan aku." Lestari membela diri, taktik yang selalu ia gunakan seumur hidup, menyalahkan orang lain. Ferry menatap Lestari dengan tatapan lelah. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari saku celananya dan melemparkannya ke atas koper pink itu. "Ini surat talak 1. Pengacara Papa akan urus sisanya ke pengadilan agama minggu depan." Lestari membelalak. "Tea, talak? Mas, kita baru nikah seminggu. Malam pertama saja belum." "Dan nggak akan pernah ada malam pertama," potong Ferry tajam. "Kamu pikir aku bisa tidur sama perempuan yang keluarganya penipu? Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu yang mendesak ibumu buat sewa gedung mahal itu padahal nggak punya duit? Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu ikut-ikutan maksa Kinanti jual emas warisan ibunya? Itu kan karena aku pengen kita punya kenangan indah, Mas." "Kenangan indah?" Ferry tertawa sinis. "Yang ada cuma kenangan memalukan seumur hidup. Papaku hampir kena serangan jantung karena videomu dan ibumu viral. Kolega Papa, teman-teman kantorku, semua ngetawain aku. Itu Ferry yang nikah sama keluarga parasit ya? Kamu tahu rasanya, Les?" Ferry menarik napas panjang, menahan emosi yang meluap. "Aku sudah cek mutasi rekening yang Papa kasih ke ibumu. Uang 150 juta itu lari kemana saja. Ternyata buat beli skincare kamu, buat DP mobil kakakmu, buat baju pamer ibumu. Kalian itu kriminal, Les. Kalian makan uang haram." "Mas." Lestari kehabisan kata-kata. "Bawa kopermu. Pulang ke ibumu. Jangan pernah injak halaman rumah ini lagi. Satpam sudah aku perintahkan buat seret kamu kalau nekat masuk." Ferry berbalik badan, masuk kembali ke dalam benteng kemewahannya. Gerbang besi itu tertutup dengan bunyi klang yang keras, mengunci nasib Lestari di luar. Lestari jatuh terduduk di aspal. Panas matahari tak lagi terasa. Yang terasa hanya dingin yang menusuk tulang. Ia kini senasib dengan kakaknya, dibuang karena ketamakan sendiri. Dengan langkah gontai, Lestari menarik koper berat itu. Ia tidak punya uang untuk naik taksi. Ia harus berjalan kaki sampai ke jalan raya, lalu mencari angkot termurah untuk menyusul Ibu Rohma dan Bayu yang kini entah tinggal di mana. Ratu pesta semalam itu kini menjadi gelandangan di siang bolong. 2 bulan berlalu. Waktu terasa berjalan sangat lambat bagi mereka yang menderita. Di sebuah gang sempit di kawasan pinggiran kota yang padat dan kumuh, terdapat sebuah kontrakan petak berukuran 3x4 meter. Dindingnya terbuat dari batako yang belum diplester halus, atap asbesnya bocor di beberapa titik, dan lantai semennya terasa lembab setiap kali hujan turun. Di sanalah, keluarga terpandang, itu kini bernaung. Ibu Rohma terbaring di atas kasur busa tipis yang digelar langsung di lantai.
Tubuhnya yang dulu gemuk subur kini kurus kering. Wajahnya yang dulu selalu glowing karena perawatan klinik mahal, kini kusam dan keriput. Sebelah wajahnya tampak miring, bibirnya tertarik ke bawah, dan tangan kanannya kaku tak bisa digerakkan. Stroke ringan menyerangnya sebulan lalu, tepat setelah debt collector menyita televisi tabung lama mereka karena utang panci yang belum lunas. Stres, tekanan darah tinggi yang tak terkontrol, dan makanan sembarangan memperparah kondisinya. Air. Rintih Ibu Rohma dengan suara peluh. Lestari, yang sedang duduk di pojok ruangan sambil memencet-mencet HP jadul, iPhone-nya sudah dijual untuk bayar sewa kontrakan, menoleh dengan malas. Ambil sendirilah, Bu. Botolnya kan di samping kasur, sahut Lestari ketus. Tangan sakit. Aduh, manja banget sih. Lestari membanting HP-nya ke kasur. Ia mengambil botol air mineral gelas dan menusukkan sedotannya dengan kasar, lalu menyodorkannya ke mulut ibunya hingga airnya tumpah sedikit membasahi daster kumal Ibu Rohma. Pelan-pelan dong, Les, bentak Bayu yang baru masuk. Ia baru pulang kerja. Pakaiannya lusuh, jaket ojek online yang dipinjam dari teman tampak kebesaran di badannya. Bayu kini bekerja serabutan, kadang jadi kuli panggul di pasar, kadang jadi joki ojek kalau ada teman yang libur. Mas Bayu tuh yang harusnya urus ibu, balas Lestari tak mau kalah. Aku seharian di sini jagain ibu, nyuci baju kalian di kamar mandi umum, masak nasi aking. Mas Bayu cuma keluyuran gak bawa duit. Aku kerja, Lestari, kerja. Bayu melempar uang receh hasil kerjanya hari ini ke lantai. Hanya ada 20.000 rupiah. Nih, cuma dapat segini, sepi orderan. Lestari menatap uang itu dengan jijik. 20.000? Buat beli beras aja kurang. Mas, obat ibu gimana? Ibu udah ngerengek minta obat tensi dari kemarin. Ya mana aku tahu. Kamu kan muda, cari kerja sana. Jangan cuma main HP ngarepin Mas Ferry balik. Sindir Bayu. Mas Ferry udah blokir aku. Lestari mulai menangis histeris. Ini semua gara-gara Mas Bayu. Coba dulu Mas Bayu tegas sama Mbak Kinan, pasti kita nggak bakal diusir. Pasti Mbak Kinan masih mau biayain kita. DM. Jangan sebut nama dia. Bayu menjambak rambutnya sendiri, frustrasi. Nama Kinanti adalah tabu di rumah itu. Setiap kali nama itu disebut, rasa penyesalan Bayu meledak menjadi amarah. Ibu Rohma hanya bisa meneteskan air mata dalam diam. Matanya menatap langit-langit asbes yang berjamur. Dulu, ia tidur di kamar ber-AC dengan spray sutra. Dulu, ia tinggal panggil, Kinanti, ambilkan minum, dan segelas jus segar akan tersaji. Dulu, ia punya menantu emas yang ia perlakukan seperti sampah. Sekarang, ia diperlakukan seperti beban oleh anak-anak kandungnya sendiri yang ia manjakan setengah mati. Karma itu nyata, dan rasanya pahit sekali. Bu. Bayu duduk di samping ibunya, suaranya melembut tapi penuh keputusasaan. Maafin Bayu ya, Bu. Bayu nggak bisa beli obat hari ini. Warung obat nggak mau ngutangin lagi. Ibu Rohma mencoba bicara, bibirnya gemetar. Kinan Pon. Bayu menggeleng keras. Nggak, Bu. Bayu malu. Bayu nggak punya muka buat minta tolong sama dia lagi. Dia sudah bahagia, Bu. Suasana kontrakan itu hening, hanya terdengar suara tetesan air hujan yang mulai turun, merembes masuk melalui celah atap, menetes tepat di samping kaki Lestari. Genangan air mulai terbentuk, sekeruh masa depan mereka. Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 2 minggu kemudian. Ruang sidang nomor 3 terasa dingin oleh AC sentral. Namun bagi Bayu, dingin itu menusuk sampai ke ulu hati. Ia duduk di kursi tergugat, mengenakan kemeja batik lengan panjang satu-satunya yang masih layak pakai, meski warnanya sudah pudar. Ia menunduk, tidak berani menatap ke arah meja di sebelahnya. Di meja penggugat, Kinanti duduk dengan tenang didampingi Pak Burhan. Penampilan Kinanti sangat kontras dengan Bayu. Ia mengenakan blazer setelan warna navy blue yang pas di badan, kerudung sutra bermotif elegan, dan tas branded yang diletakkan sopan di meja. Wajahnya cerah, terawat, dan memancarkan aura percaya diri yang mengintimidasi. Tidak ada jejak kesedihan di matanya.
Majelis hakim memasuki ruangan. Sidang dimulai. Saudara tergugat, Saudara Bayu, panggil Ketua Majelis Hakim. Apakah saudara masih ingin mempertahankan rumah tangga ini? Mediasi minggu lalu dinyatakan gagal. Bayu mengangkat wajahnya. Matanya merah dan bengkak. Ia menatap Kinanti sekilas. Wanita itu sedang membolak-balik berkas, sama sekali tidak menoleh padanya. Saya masih sayang istri saya. Yang mulia, suara Bayu bergetar. Saya mengaku salah. Saya lalai. Tapi saya mohon kesempatan kedua. Kondisi saya sedang sulit, ibu saya sakit keras. Bayu mencoba memainkan kartu, kasihan. Ia berharap hakim akan iba, atau setidaknya Kinanti akan luluh mendengar kondisi ibunya. Namun, Pak Burhan langsung berdiri. Keberatan, Yang Mulia. Kondisi ekonomi atau kesehatan keluarga tergugat tidak relevan dengan pokok perkara gugatan, yaitu penelantaran emosional, kekerasan verbal yang dilakukan keluarga tergugat, dan kegagalan tergugat dalam memberikan nafkah lahir batin yang layak sesuai kemampuan sebenarnya. Pak Burhan menyerahkan bukti tambahan. Ini adalah rekapitulasi keuangan selama 5 tahun pernikahan. Terbukti bahwa 80% kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh klien saya, sementara gaji tergugat habis untuk gaya hidup ibu dan adiknya. Klien saya sudah cukup bersabar. Hakim mengangguk-angguk membaca berkas itu. Ia menatap Bayu dengan pandangan prihatin, bukan kasihan karena nasibnya, tapi prihatin karena kebodohannya menyanyiakan istri sebaik ini. Saudari penggugat, Kinanti Larasati. Apakah keputusan Anda sudah bulat? Tanya hakim. Kinanti berdiri. Ia menatap hakim dengan tegas. Sudah sangat bulat, Yang Mulia. 5 tahun saya mencoba menjadi air untuk memadamkan api di keluarga itu. Tapi saya sadar, saya bukan air bagi mereka, saya hanya bahan bakar yang mereka sedot sampai kering. Saya ingin hidup saya kembali. Saya ingin merdeka. Kalimat, saya ingin merdeka, itu menggema di ruang sidang. Bayu merasa tertampar. Ketuk palu terdengar 3 kali. To, to, to. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menjatuhkan talak 1 bain syugra tergugat Bayu terhadap penggugat Kinanti Larasati. Dunia Bayu runtuh. Resmi sudah. Ia kini duda. Duda miskin, pengangguran, dengan tanggungan ibu sakit dan adik manja. Setelah sidang ditutup, Kinanti bersalaman dengan hakim dan pengacaranya. Ia berjalan menuju pintu keluar. Bayu mengejarnya di koridor. Dek! Kinan, panggil Bayu putus asa. Kinanti berhenti, tapi tidak berbalik badan sepenuhnya. Namaku Kinanti. Jangan panggil, Dek, lagi. Kita bukan muhrim. Kinan, tolonglah. Ibu stroke. Ibu mau ketemu kamu. Sekali saja. Dia kangen masakanmu. Bayu merendahkan harga dirinya serendah-rendahnya. Kasihani kami, Nan. Sedikit saja. Buat beli obat. Kinanti akhirnya menoleh. Tatapannya datar. Ia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah kartu nama. Bukan uang. Ini kartu nama yayasan sosial yang biasa saya donaturi. Mereka punya program pengobatan gratis untuk kaum duafa. Bawa ibumu ke sana. Bilang saja rekomendasi saya, nanti mereka urus. Bayu menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Cuma ini? Kamu nggak mau jenguk ibu? Nanti, jawab Kinanti singkat. Kalau saya sudah siap. Dan kalau kalian sudah benar-benar sadar bahwa saya bukan mesin ATM. Kinanti melanjutkan langkahnya. Sopir pribadinya sudah menunggu di lobi dengan payung, siap mengantar sang CEO kembali ke dunianya yang gemerlap. Bayu berdiri mematung di koridor pengadilan, memegang kartu nama yayasan sosial itu, menyadari bahwa di mata Kinanti, ia kini setara dengan kaum duafa yang perlu disantuni, bukan suami yang perlu dihormati. Sebulan setelah putusan cerai, kondisi Ibu Rohma semakin memburuk secara mental. Ia sering berhalusinasi, memanggil-manggil nama Kinanti, mengira dirinya masih tinggal di rumah mewah. Sore itu, sebuah mobil Alphard hitam berhenti di depan gang sempit kontrakan mereka. Warga sekitar langsung heboh. Jarang ada mobil semewah itu masuk ke daerah kumuh ini. Pintu mobil terbuka otomatis. Kinanti turun.
Ia mengenakan gamis sederhana namun berbahan premium, wajahnya tertutup kacamata hitam. Di belakangnya, sopir membawa 2 kantong belanjaan besar berisi sembako, buah-buahan, dan popok dewasa. Kinanti melangkah masuk ke dalam gang. Bau selokan yang menyengat tidak membuatnya menutup hidung, ia tetap berjalan tegak. Anak-anak kecil berlarian minggir memberinya jalan, kagum melihat ibu peri yang datang. Sampai di depan pintu kontrakan yang terbuka, Kinanti mengetuk pelan. Assalamualaikum. Lestari yang sedang tiduran sambil kipas-kipas karena kegerahan, langsung melonjak kaget. Waalaikumsalam. Mbak Kinan? Lestari buru-buru merapikan rambutnya yang kusut. Mas Bayu. Ada Mbak Kinan. Bayu muncul dari kamar mandi, masih pakai kaos singlet. Ia ternganga. Kinan, kamu datang? Kinanti tidak tersenyum. Ia memberi isyarat pada sopirnya untuk meletakkan barang-barang di meja reot. Saya dengar dari yayasan kalau kalian belum mengambil jatah pengobatan. Jadi saya mampir sebentar sekalian bawa ini. Kinanti berjalan mendekati kasur tempat Ibu Rohma berbaring. Bau apek dan bau obat menguar. Ibu Rohma membuka matanya yang sayu. Saat melihat Kinanti, mata tua itu melebar. Air mata langsung mengalir deras. Kinan. Ibu Rohma berusaha menggapai tangan Kinanti dengan tangannya yang gemetar. Maaf, Ibu jahat. Kinanti menatap tangan keriput itu. Dulu, tangan itu yang menjambak kerudungnya. Tangan itu yang menunjuk-nunjuk mukanya. Kini tangan itu lemah tak berdaya. Hati Kinanti berdesir. Bukan rasa dendam, tapi rasa iba yang mendalam akan kefanaan manusia. Betapa cepat roda berputar. Kinanti duduk di tepi kasur. Ia tidak menepis tangan mertuanya, tapi juga tidak menggenggamnya erat. Ia hanya menyentuhnya pelan, sopan. Sudah saya maafkan, Bu. Semua sudah lewat, kata Kinanti lembut. Lang. Ibu mau lang keru mah? Rintih Ibu Rohma. Bayu dan Lestari menatap Kinanti dengan penuh harap. Berharap kalimat, pulang, itu akan dikabulkan. Berharap Kinanti akan berkata, ayo, saya bawa kalian kembali ke istana. Tapi Kinanti menggeleng pelan. Ibu sedang di rumah ibu, kata Kinanti tegas namun halus. Ini rumah ibu sekarang. Rumah yang sesuai dengan kemampuan anak-anak ibu. Saya hanya orang asing yang berkunjung. Harapan Bayu dan Lestari hancur berkeping-keping. Mas Bayu, Lestari, Kinanti berdiri, menatap mantan suami dan mantan adik iparnya bergantian. Di dalam kantong itu ada sembako cukup untuk sebulan. Ada juga sedikit uang tunai untuk bayar kontrakan 2 bulan ke depan. Setelah itu, kalian harus mandiri. Mbak, aku boleh kerja di butik Mbak enggak? Jadi tukang sapu juga enggak apa-apa. Lestari memohon, akhirnya egonya runtuh total. Aku enggak kuat hidup gini terus. Kinanti menatap Lestari. Butik saya butuh karyawan yang jujur dan pekerja keras. Lestari, kamu belum punya 2 hal itu. Belajarlah hidup susah dulu. Kalau kamu bisa bertahan setahun tanpa mengeluh dan tanpa minta-minta, datanglah ke kantor saya. Kita lihat nanti. Kinanti berbalik badan. Kinan. Bayu bersimpuh di lantai, memeluk kaki Kinanti, persis seperti ibunya dulu. Jangan pergi. Aku masih cinta. Kinanti mundur, melepaskan kakinya dari pelukan Bayu. Cinta itu menjaga, Mas. Bukan merusak, ucap Kinanti. Jaga ibumu, itu ladang pahalamu sekarang. Selamat tinggal. Kinanti berjalan keluar, meninggalkan kontrakan pengap itu tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, terdengar tangisan penyesalan 3 manusia yang terlambat menyadari arti bersyukur. Itu adalah pertemuan terakhir mereka sebagai keluarga. Setelah ini, mereka hanyalah orang asing dengan masa lalu yang kelam. 1 tahun kemudian, pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta Pusat hari itu sangat ramai. Di atrium utama, sedang digelar acara grand opening butik flagship terbaru dari brand Kinan Signature. Wartawan hiburan dan bisnis berkumpul, lampu kilat kamera berkedip-kedip tak henti. Di atas panggung, Kinanti berdiri memegang mikrofon. Ia tampak jauh lebih muda dan segar. Wajahnya berseri-seri.
Ia mengenakan busana rancangannya sendiri yang memadukan kain wastra Nusantara dengan potongan modern. Di sampingnya, berdiri seorang pria tegap, tampan, dan berwibawa, Pak Adrian, investor sekaligus tunangan barunya yang sangat menghargai dan mendukung karirnya. Terima kasih kepada semua yang hadir, ucap Kinanti, suaranya jernih dan percaya diri. Butik ini adalah simbol kebangkitan bagi setiap wanita. Bahwa kita berhak bersinar, kita berhak dihargai, dan kita berhak menentukan takdir kita sendiri. Tepuk tangan membahana. Sementara itu, di luar lobi mal, di area drop-off ojek online, seorang pria kurus dengan jaket hijau yang warnanya sudah pudar sedang duduk di atas motor metik bututnya. Ia membuka helmnya sejenak untuk mengelap keringat. Wajahnya hitam terbakar matahari, matanya cekung karena kurang tidur. Itu Bayu. Bayu baru saja mengantarkan pesanan makanan untuk salah satu karyawan di mal itu. Di layar besar videotron yang terpasang di dinding luar mal, sedang ditayangkan siaran langsung acara di dalam atrium. Wajah Kinanti terpampang raksasa di layar itu. Cantik, sukses, bahagia. Bayu menatap layar itu dengan tatapan kosong. Hatinya nyeri, tapi air matanya sudah kering. Wih, cakep bener tuh yang punya butik. Celetuk tukang ojek lain di sebelahnya sambil menyulut rokok. Katanya janda kaya raya lo, bro. Dengar-dengar dulu suaminya bego banget, ninggalin berlian demi batu kali. Nyesel tuh pasti lakinya seumur hidup. Bayu tersenyum kecut. Sangat kecut. Iya, bang. Bego banget. Paling bego sedunia. HP Bayu berbunyi. Notifikasi orderan masuk. GoFood, ayam geprek level 5. Di rumah kontrakan, ibunya masih lumpuh dan butuh popok. Lestari akhirnya bekerja sebagai buruh cuci gosok di tetangga sebelah demi sesuap nasi. Dan Bayu harus terus menarik gas motornya di bawah terik matahari, demi menyambung hidup yang rasanya seperti neraka dunia. Bayu memakai helmnya kembali. Kaca helm yang baret menutupi pandangannya ke arah videotron. Ia menyalakan mesin motor, lalu melaju pergi membelah kemacetan Jakarta, menjauh dari cahaya Kinanti yang semakin terang benderang. Di atas panggung, Kinanti tersenyum menatap masa depan. Ia telah melepaskan semua beban, semua emas yang dulu diperebutkan, dan menggantinya dengan mahkota harga diri yang tak ternilai harganya.